Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas teori mengenai spin-off Adro terhadap Adaro Andalan Indonesia atau bisnis batubara thermalnya yang sampai saat ini menjadi perdebatan nih di kalangan para investor. Bahkan ada salah satu influencer saham yang bilang bahwa potensi dividen dari Adro ini Rp1.200 per sahamnya. Nah, jadi ada beberapa investor yang merasa optimis, lalu yang kedua ada yang masih merasa pesimis, dan kita akan mencoba ya guys ya untuk berpikir lebih realistis. Jadi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. So silakan simak sampai akhir. Nah, jadi aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Adro yakni memisahkan ya guys ya bisnis batubara thermalnya yaitu PT Adaro Andalan Indonesia yang sejauh ini berkontribusi besar terhadap pendapatan dan laba bersih Adro, sehingga Adro ini bisa membagikan dividen rutin dengan nominal yang cukup besar guys ya. Nah, jadi ada banyak sekali teori-teori ya guys ya, bisa kita bilang teori konspirasi lah ya, karena memang belum terjadi gitu, terkait dengan kinerja Adro ke depannya dan apakah Adro ini ketika sudah melakukan spin-off ya guys ya dengan AAI, ini laba bersihnya masih akan besar dan apakah akan bisa bagi dividen terus gitu kan. Nah, ini juga menjadi perdebatan guys ya. Namun terkait dengan salah satu influencer yang bilang bahwa dividen Adro sebelum spin-off ini akan mencapai Rp1.200 per saham, ini kalau saya pribadi belum percaya gitu guys ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau percaya ya monggo gitu kan. Itu ya kembali lagi menjadi tanggung jawab ya guys ya si influencer tersebut yang bilang bahwa dividen Adro ini akan mencapai 1.200 gitu kan. Saya takutnya kalau saya percaya nanti saya kecewa gitu kan. Kalau misalkan dividennya ternyata lebih rendah dibandingkan Rp1.200 per saham. Karena kalau misalkan kita lihat ya untuk estimasi full year EPS di tahun 2024 itu hanya sekitar Rp797 per saham ya. Mungkin hitungan tersebut itu dari perhitungan uang yang didapatkan ya guys ya dari penjualan AAI ketika semua sahamnya itu berhasil dijual ya guys ya, dan mendapatkan uang senilai tersebut dan dibagikan dengan seluruh lembar saham Adro. Nah, perhitungan dia itu 1.200. Tapi sebenarnya angka ini bisa kita patahkan ya guys ya, karena ada beberapa teori yang sebenarnya juga bisa kita gunakan ya guys ya sebagai mitigasi resiko. Ya pasti akan ada potensi keuntungan dan potensi kerugian. Nah, inilah yang akan kita bahas guys ya, yang akan kita titik beratkan nih. Kalau kita tebus AAI, potensi keuntungannya apa dan potensi kerugiannya apa ketika kita hold saham Adro. Nah, ini teman-teman silahkan simak sampai akhir ya, karena ini cukup penting. Nah, sudah saya rangkumkan juga ya ke teman-teman. Bahkan bukan hanya saya saja dan bukan hanya para investor saja gitu ya yang ibaratnya saling bertukar pikiran ya, saling berdebat sehat gitu ya terkait dengan spin-off-nya Adro ini, tapi para analis dari beberapa sekuritas juga memiliki pandangannya tersendiri ya. Nanti kita akan bahas juga nih pandangan dari beberapa analis ya di sekuritas. Oke guys, jadi ya teman-teman harus paham mekanisme dalam membeli saham AAI, syaratnya itu adalah sebagai pemegang saham Adro dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin beli saham AAI ke depannya, teman-teman harus punya dulu nih saham Adro. Nah, sejauh ini yang memegang saham Adro adalah PT Adaro Strategic Investment ya guys ya, sebagai pengendalinya itu memegang 45,63%. Lalu ada porsi masyarakat 33,7% dan ada pihak afiliasi yang memegang 7,7%. Lalu di sini pun kita melihat guys ya ada beberapa nama besar ya guys ya, nama-nama para konglomerat seperti Bapak Garibaldi Thohir yang juga selaku pengendali dan juga direksi ya guys ya, memegang sekitar 6,4%. Lalu ada Bapak Edwin Suryajaya, lalu ada Bapak Insinyur Theodor Permadi Rahmat gitu ya. Lalu ada Ibu Arini Saraswati ya Subianto, lalu ada Christian Ariano Rahmat. Oh, apakah nama Subianto ini saudaranya dari Bapak Prabowo gitu kan? Kita belum tahu ya. Tapi nanti kita coba cari tahu lah ya. Lalu ada Julius Aslan dan Iwan Dewono Budiono ya guys ya, selaku direksi ya. Para direksi dari Adaro juga ternyata memegang saham Adro, dan termasuk teman-teman nih yang pegang saham Adro nanti punya hak ya guys ya untuk bisa menebus saham AAI. Jadi kalau misalkan kita lihat skemanya, kemungkinan besar skemanya itu akan seperti right issue ya guys ya. Jadi bisa teman-teman tebus, bisa juga tidak. Kalau misalkan ya setelah pembagian dividen yang kita belum tahu nih berapa nih dividennya, apakah dividennya lebih besar gitu ya dari harga spin off-nya, yang itu kemungkinan besar ya cukup mustahil gitu ya, karena
teori dari spin-off ini ya tujuannya adalah untuk cari untung guys, cari modal gitu ya, bukan untuk bagi-bagi gitu kan. Tapi ya pembagian dividen ini ya patut kita apresiasi. Nah, kembali lagi, ketika nanti sudah dibagikan dividen gitu ya kepada para pemegang saham, maka akan ada hak untuk teman-teman membeli saham perusahaan AAI ya, yaitu PT Adaro Andalan Indonesia ya, di bisnis batubara thermalnya. Jadi ketika teman-teman nanti dikasih jatah gitu ya untuk menebus saham tersebut, teman-teman punya pilihan. Apakah teman-teman mau ambil dividennya saja, atau teman-teman dividennya itu mau digunakan untuk menebus AAI. Tapi ini belum tentu ya guys ya, dan belum pasti berapa dividennya, apakah kita perlu nombok atau tidak. Nah, ini kan masih belum pasti nih, masih remang-remang gitu ya, masih abu-abu lah ya, seperti itu. Nah, jadi kita pun belum bisa memastikan ya, tapi yang dapat kita pastikan adalah ketika kita masih yakin dengan bisnis batubara thermal, ya seharusnya kita pun berani ya untuk memborong ya guys ya, atau menebus lah ya saham AAI, dan nanti kita akan bahas nih risk and reward-nya. Oke guys, terkait dengan beberapa analisa ya dari sekuritas di Indonesia. Yang pertama adalah dari analis Mirai Aset Sekuritas, Rizky Darmawan, mencermati investor dapat menilai kembali harga saham Adro dalam waktu dekat ya. Karena yang dinilai di sini ternyata adalah Adro-nya, bukan AAI-nya gitu ya. Jadi ya ada potensi ya dari analis Mirai Aset ini bahwa dia itu merevisi ke bawah dari pergerakan harga saham Adro. Jadi dalam tren jangka pendeknya ya menurut beliau Adro itu bisa turun guys ya. Dan alasannya itu dari revenue per share ya, atau total pendapatan per lembar saham perusahaan Adro yang beredar juga akan terpangkas atau menyusut ya guys ya, menurut Rizkia tersebut. Efek dari terlepasnya kontribusi AAI dari yang sebelumnya Rp1.498 per saham menjadi hanya Rp159 per saham. Nah, inilah yang teori ya guys ya, yang bisa menyebabkan harga saham Adro itu menjadi turun ya, akibat ada potensi di mana total pendapatan per lembar sahamnya bisa juga mengalami penurunan. Ya, alias nanti net income-nya juga bisa turun gitu guys ya untuk per lembar sahamnya, atau EPS lah ya, seperti itu. Nah, tapi ada beberapa analis dari sekuritas ini yang masih memegang ya guys ya, atau mempertahankan rating buy atau beli ya untuk Adro di kisaran harga untuk saat ini ya, di kisaran harga saat ini 3.600 ya guys ya, dengan target harga 4 ribuan per saham gitu ya. Nah, tapi ini juga kita lihat ya guys ya sebagai resiko ya, kalau misalkan kita membeli saham Adro ketinggian, maka ada potensi penurunan harga saham. Nah, kalau misalnya kita lihat di hari Jumat lalu ya, tanggal 13 September, maka Adro ini harga sahamnya turun ya 4,68% di level 3.670, dan jangka pendek ini saya melihat Adro bisa turun sampai 3.500-an. Ya, alasannya simpel, karena investor asing yang sebelumnya itu melakukan akumulasi besar-besaran, ternyata ya di hari Jumat lalu itu mulai menjual secara besar-besaran guys ya terhadap saham Adro ya guys ya. Nah, ini banyak sekali investor asing yang menjual saham Adro, sehingga saya memiliki pandangan bahwa Adro jika tembus ya breakdown di bawah 3.500, maka Adro ini bisa terus melemah dan bahkan tembus di beberapa level support sebelumnya, seperti di support MA50 dan support MA150-nya ya guys ya. Nah, jadi sebenarnya ada waktu sampai 18 Oktober mendatang ya, sampai RUPSLB-nya Adro, kita masih bisa memperhatikan nih kira-kira arah Adro ini akan kemana gitu ya. Dan gimana untuk teman-teman yang sudah pegang saham Adro di harga bawah, itu nanti akan kita bahas ya guys ya, secara teorinya seperti apa, dan apakah lebih baik hold atau teman-teman jual saham Adro, sell on strength, atau jual di harga atas seperti itu. Jadi untuk Adro, untuk memperkuat teori ya guys ya, di sini kita menggunakan foreign flow underlay dan juga volume ya dari foreign, di mana investor asing ini sudah mulai menjual saham Adro kembali ya guys ya, dari yang sebelumnya melakukan akumulasi secara terus-menerus, dan yang memarkup harga Adro itu juga investor asing. Ya, jadi dana dari investor asing itu cukup besar ya guys ya. Nah, kembali lagi guys, untuk beberapa teori Adro guys ya, di sini kita akan mulai bahas. Yang pertama itu adalah ketika spin-off Adro ya terhadap AAI ini dinilai positif ya guys ya oleh para investor, dan ada beberapa investor yang optimis dan yakin ya pada prospek Adro untuk kedepannya.
Ya, jadi spin-off Adaro Andalan Indonesia ya atau di bisnis batubara termalnya ini kemungkinan besar akan menguntungkan investor ya. Namanya juga optimis gitu kan. Namanya juga optimis ya, pasti akan menguntungkan para investor. Nah, poin yang pertama, Adro ini bisa fokus ke pengembangan batubara metalurgi atau kepada ADMR dan kepada Adaro Green Energy ya guys ya, sebagai anak usaha dari Adaro Energy untuk saat ini. Dan kemungkinan besar juga Adro ini bisa mendapatkan pembiayaan ya atau pinjaman dalam bentuk green financing ya guys ya. Yaitu juga banyak ya teori-teori yang bertebaran ya di kalangan para investor seperti ini. Lalu yang ketiga, Adaro Andalan Indonesia atau AAI ini dinilai mampu bergerak secara mandiri dan masih akan bisa bagi dividen rutin. Ya, dan harapannya Adro ini bisa menjadi the next saham brand ya guys ya, yang harga sahamnya juga naik tinggi akibat bergelut ya di bisnis green energy. Lalu yang kelima, Adro ini berpotensi membagikan dividen jumbo hingga 1.200 per saham sebelum spin off ya guys ya. Seperti yang tadi kita bahas bahwa ada salah satu influencer saham yang bilang yang menurut perhitungan dia gitu ya, menurut perhitungannya bahwa Adro ini bisa bagi dividen Rp1.200 per saham gitu ya. Nah, di sini tentunya ada beberapa pertanyaan ya guys ya yang mematahkan teori ini gitu kan. Nah, jika Adro mau membagi dividen jumbo guys ya, bahkan senilai hasil spin-off-nya ya, hitungan beliau kan ini hasil spin-off itu dibagikan sebagai dividen. Jadi dalam teorinya investor itu akan dapat uang dari dividen untuk bisa menebus saham AAI gitu kan. Jadi tidak akan keluar modal lagi alias sudah ibaratnya apa ya, plus-plus gitu ya, pasti sudah beres lah tanpa kita mengeluarkan uang, kita sudah bisa menebus ya hanya dengan dividen. Ya karena dividennya jumbo nih katanya 1.200 kan. Tapi saya belum bisa memastikan ya berapa besar dividennya karena gini guys. Itu berarti sama aja Adro ini membagikan saham AAI kepada investor dengan gratis gitu kan. Jadi teman-teman harus paham ya, ketika teori ini digunakan ya guys ya, dimana semua hasil spin-off itu dibagikan sebagai dividen, ya maka teorinya sama saja dengan saham AAI itu dibagikan ya gratis ya kepada para investor. Jadi teman-teman beli ya hasil spin-off ini ya, beli saham AAI lalu uangnya diberikan lagi kepada teman-teman sebagai dividen, itu kan berarti Adaro tidak akan mendapatkan apapun sebagai ekuitas, sebagai modal kerja untuk kedepannya kan. Tapi tujuan dari spin-off ini sebenarnya adalah untuk mencari modal gitu kan. Jadi jika ini terjadi ya, semua hasil spin-off dibagikan sebagai dividen, lalu apa untungnya bro untuk Adro ya jika terjadi seperti itu. Sedangkan penjualan AAI ini tujuannya adalah untuk mendapatkan modal tambahan untuk bisa diversifikasi bisnis, untuk bisa mengembangkan ADMR dan juga Adaro Energy ya guys ya, atau Adaro Green Energy. Jadi ada potensi ya dividennya itu akan lebih rendah dari harga tebus AAI. Dan ini perlu teman-teman ketahui juga gitu guys. Ada potensi seperti ini. Ada potensi dividen yang akan teman-teman dapatkan itu angkanya akan lebih rendah dibandingkan dari harga tebusnya AAI gitu kan. Karena kembali lagi Adro ini tujuan yang melakukan spin-off ini adalah untuk mendapatkan pembiayaan dan juga modal kerja ya, atau untuk mendapatkan modal lah ya untuk bisa fokus ya di batubara metalurginya ADMR dan juga EBIT-nya Adaro Green Energy seperti itu. Nah, ini perlu teman-teman garis bawahi ya guys ya. Jadi ketika ada informasi kita tidak 100% percaya dulu nih ya sebelum ada keterangan resmi dari Adaro-nya itu sendiri gitu ya. Kira-kira berapa menurut teman-teman nih? Kira-kira berapa sih dividen yang akan dibagikan oleh Adro? Ya bahkan ada yang bilang hanya sekitar 200 atau 400 rupiah per saham gitu ya. Jadi ada juga orang-orang yang pesimis. Nah, di sini kita akan bahas anggapan ya guys ya dari beberapa investor yang pesimis. Teori dari beberapa investor yang pesimis ini sebenarnya bukan pesimis terhadap Adro ya guys ya, tapi lebih memitigasi sebuah resiko. Jadi ketika kita ibaratnya mengambil sebuah tindakan ya pasti akan ada resikonya gitu ya. Termasuk juga aksi korporasi yang dilakukan oleh Adro yang melakukan spin-off terhadap AI batubara thermal yang istilahnya ini belum tentu ya guys ya, belum tentu akan menguntungkan para investor. Poin yang pertama, alasannya AAI itu adalah kontributor terbesar Adaro.
Jadi potensi saham Adaro akan terdelusi ya guys ya. Lalu yang kedua, laba Adaro itu tidak akan setinggi ketika ada AAI. Jadi dalam istilah lain, investor pastinya tidak suka terhadap ketidakpastian. Ini kan belum pasti ya guys ya, apakah nanti Adro ketika sudah melepas AAI, apakah laba bersihnya masih akan bagus ya seperti ketika ada AI, atau malah labanya akan turun seperti yang tadi diungkapkan oleh analis dari Mirai Aset Sekuritas gitu kan. Nah, ini kan berarti ada ketidakpastian. Lalu yang ketiga, Adaro ini akan memiliki cash yang besar hasil dari spin-off ya guys ya, tapi belum tentu bagi dividen besar lagi. Alasannya simple, karena pastinya Adro membutuhkan uang ya hasil spin-off ini untuk mengembangkan bisnisnya ya, batubara metalurgi dan juga green energy gitu kan, pasti membutuhkan dana yang cukup besar. Lalu yang keempat, dividen yang dibagikan sebelum spin-off ini ada kemungkinan tidak akan lebih besar ya, seperti yang tadi kita bahas, karena tujuan dari spin-off ini adalah cari modal. Lalu yang kelima, harga Adro berpotensi akan turun. Yang pertama adalah faktor dari value saham Adro yang dianggap terdelusi, dan yang kedua adalah ya terjadinya distribusi ya guys ya, yang tadi kita lihat di mana investor asing melakukan distribusi secara besar-besaran di saham Adro. Untuk Mirai Aset Sekuritas yang biasa kita gunakan ya guys ya dalam melihat foreign flow itu belum bisa dibuka ya guys ya, mungkin hari Selasa akan bisa dibuka, tapi ketika nanti bisa dibuka saya akan tunjukkan ke teman-teman bahwa investor asing ini sudah mulai banyak sekali ya menjual saham Adro. Nah jadi ketika ada investor yang pesimis dan memitigasi resiko terkait dengan Adro yang akan melepas AI, maka akan ada pertanyaan kontraknya lagi gitu ya. Jadi ini dari orang-orang yang optimis. Yang pertama, jika Adro masih menjadi pengendali dari AAI, maka AAI ini bisa menjadi cash cow, dan tentunya cash cow itu adalah saham yang akan terus bagi dividen gitu ya. Jadi tidak ada ruginya nih ketika kita menebus saham AAI, dan AAI-nya nanti akan terus bagi dividen ya jika menjadi cash cow dari saham Adro. Jadi gini guys, ketika menawarkan saham AAI ya kepada para pemegang saham Adro gitu guys ya, yang pertama ada potensi Adro juga membeli gitu ya, karena Adro masih ingin menjadi pengendali, atau kemungkinan besar nanti yang akan menjadi pengendali ya entah siapa gitu ya, tapi kemungkinan besar tetap Adro, karena 99% saham itu masih dimiliki oleh Adro, dan kemungkinan besar ya jika tidak ada potensial buyer atau buyer yang punya uang besar lah ya, nah maka saham sisanya ini akan kembali menjadi milik Adro gitu ya. Saham sisanya yang tidak terjual, misalkan yang terjual 60%, nah berarti 40%-nya kembali ke Adro. Atau misalkan laku 80% nih, lalu 20%-nya menjadi saham Adro gitu ya. Tapi bisa juga Adro ini masih bisa menjadi pengendalinya, seperti itu ya. Jadi nanti sisanya akan kembali ke Adro juga. Tapi bisa juga Adro ini dia menyisakan berapa persen gitu ya, agar masih bisa menjadi pengendali dari AAI. Ya meskipun ada isu-isu ya terkait dengan, oh katanya Salim Group akan membeli saham AAI 30%-an gitu. Ini juga masih menjadi kabar burung ya, masih menjadi isu lah. Lalu hasil ya, uang hasil spin-off dari AAI ini sangat besar, sehingga ada potensi corporate action lagi di saham Adro. Ya misalkan gini, ketika Adro ini sudah mendapatkan uang yang besar hasil dari spin-off tersebut ya, nah maka ada potensi corporate action ya, bisa jadi Adaro Energy ini dia mengembangkan lahan baru gitu ya untuk green energy, atau Adaro ini juga bisa membangun smelter lagi atau mempercepat ya guys ya pembangunan smelter aluminiumnya di ADMR, atau bisa jadi akan ada aksi korporasi misalkan ya seperti pengembangan atau akuisisi gitu ya terhadap EBT. Itu juga kan sebenarnya bisa menjadi bensin ya untuk kenaikan saham Adro. Jadi ada potensi ketika adanya aksi korporasi lanjutan nih dari Adro, maka harga saham Adro juga bisa naik lagi. Lalu poin ketiga ya, pertanyaan kontra dari orang-orang yang pesimis, di mana value Adro tidak akan terdelusi ya guys ya, karena harga AAI yang juga berpotensi akan naik. Lalu yang keempat, meskipun dividen bisa saja lebih kecil ya dibandingkan harga tebus AAI, tapi syarat beli AAI itu adalah harus punya Adro ya guys ya. Nah kembali lagi ini menjadi keputusan teman-teman, apakah teman-teman akan ambil dividennya saja, atau teman-teman akan menebus AAI ya guys ya. Tapi ada
satu teori lagi yang saya kembangkan, yaitu adalah teori yang realistis ya guys ya. Teori yang realistis ini adalah mempertimbangkan risk and reward-nya. Jadi spin-off dari Adro ya terhadap AAI, terhadap bisnis batubara thermal bisa jadi menguntungkan investor. Ya, alasannya yang pertama, Adro ini bisa saja kembali menjadi pengendali AAI ya, tadi sudah kita bahas, dan AAI bisa menjadi cash cow dan tetap rutin bagi dividen ke Adaro ya, ke Adaro Energi, ke Adro, dan juga ke para investornya yang sudah tebus saham AAI. Lalu Adaro ini akan memiliki cash besar dan akan ada aksi korporasi lanjutan. Nah, ini juga sebenarnya menjadi keuntungan gitu ya. Jadi gini guys, ketika Adro melepas AAI, tentu saja ada bagian yang hilang gitu ya, ada bagian yang dilepas nih oleh Adro. Tapi sebagai gantinya, Adro akan memiliki cash yang besar ya guys ya, dan kemungkinan besar di kemudian hari akan ada aksi korporasi yang juga bisa menaikkan kembali harga saham Adro ya. Lalu yang ketiga, ini pro kontra sebenarnya. Adro bisa lanjut bagi dividen, tapi bisa saja tidak gitu ya. Karena ketika mengembangkan bisnis yang membutuhkan uang yang cukup banyak, maka untuk perolehan labanya biasanya akan digunakan terlebih dahulu untuk pengembangan bisnis seperti itu. Contohnya ada di GGRM, di Demas gitu ya. Ketika ada keperluan bisnis menambah lahan atau diversifikasi bisnis, pengembangan bisnis baru, itu mereka membutuhkan uang yang besar. Lalu yang keempat ya, ini juga agak sedikit kontra ya guys ya. Dividen sebelum spin-off akan lebih rendah karena tujuan dari Adro ini adalah cari modal. Yang kelima, harga Adro masih berpotensi turun sebelum RUPSLB. Jadi di sini saya memilih untuk lebih realistis guys ya. Nah, ini beberapa poin penting yang ingin saya kemukakan ke teman-teman. Jika saham Adro lanjut turun, lebih baik kita tunggu untuk membeli itu jelang 18 Oktober mendatang, menjelang RUPSLB-nya Adro. Jadi, jika investor asing mau jualan Adro, ya silahkan gitu ya. Silahkan, kalau misalkan mau didam, mau diturunkan gitu ya, sampai di mana sih investor asing akan menjual saham Adro ini? Ya, apakah benar-benar mereka tidak suka ketidakpastian yang akan ditawarkan oleh Adro ke depannya? Dan sejauh apa Adro akan bisa turun harga sahamnya gitu ya. Tapi, untuk teman-teman investor yang sudah punya di harga bawah, tentunya bisa lanjut hold ya. Terima dividen atau tebus AAI itu bisa menjadi pilihan teman-teman. Terserah teman-teman nih, mau tebus AAI boleh, mau tidak tebus juga boleh. Ya, dan hanya terima dividen juga it's okay ya guys ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pun ingin sell on strength ya, atau jual di harga atas ya juga tidak masalah gitu ya. Kembali lagi, keputusan investasi itu di tangan masing-masing. Lalu yang kedua, menebus AAI dan hold Adro ya guys. Ini menurut saya pribadi guys ya. Ketika kita menebus AAI dan hold saham Adro, itu sama saja kita hold saham batubara thermal dan kita membeli prospek saham dari green energy-nya Adaro ya guys ya, yang baru gitu ya. Alias hold AAI dan beli Adaro Green ya, Adaro Green Energy dan bisnis barunya gitu ya. Nah, jadi ini teorinya agak sedikit terbalik ya, dan tapi semoga teman-teman paham. Jadi gini guys, ketika kita menebus AAI ya, berarti kita mempertahankan bisnis batubara nih. Teman-teman kan beli Adro itu kan untuk bisnis batubaranya. Jadi ketika teman-teman menebus AAI, teman-teman berarti tidak melepas bisnis batubara thermal gitu guys ya. Jadi sama saja teman-teman hold saham batubaranya gitu ya, perusahaan batubaranya ya. Jadi teman-teman harus menebus AAI ya agar bisa hold perusahaan batubara. Nah, tapi ketika teman-teman menebus AAI pun ya guys dan hold saham Adro, ini berarti teman-teman membeli prospek dari perusahaan green energy atau teman-teman membeli prospek bisnisnya Adro lagi gitu ya. Jadi membeli ulang, tapi teman-teman masih keep batubara thermalnya ya. Semoga dapat dipahami lah ya. Tapi kalau misal tidak dipahami ya silahkan baca lagi ya, diulang-ulang sampai teman-teman paham. Lalu yang ketiga, corporate action Adro ini akan menjadi katalis dari kenaikan harga saham Adro di masa depan. Ya, kembali lagi ke pembahasan kita tadi guys ya, bahwa ketika Adro ini sudah dapat uang banyak ya dari spin-off ini, maka akan terjadi aksi korporasi, entah itu akuisisi, entah itu pembangunan atau pelebaran lahan, entah itu pembangunan smelter atau pembangunan dari EBT ya, energi baru terbarukan gitu guys ya. Atau mungkin ada pembiayaan besar, atau ada tender offer yang besar, atau ada
ya ibaratnya pemodal besar lainnya yang akan ikut nimbrung gitu guys ya di Adaro Energy seperti itu. Dan juga ya guys ya, saham AAI ini juga akan menjadi katalis positif di market ya guys ya. IPO AAI juga bisa menjadi katalis positif ya di market untuk harga saham AAI, yang kemungkinan juga harga saham AAI kemungkinan kedepannya akan diapresiasi dan bisa naik lagi. Lalu yang keempat, ini menurut saya pribadi, berapapun dividen yang dibagikan oleh Adro akan saya terima meskipun lebih rendah dari harga tebusnya. Jadi tidak masalah guys ya jika saya menombok untuk tebus saham AAI, karena saya masih yakin yang pertama Adro ya, meskipun ada potensi labanya turun, tapi Adro saat spin-off ini berhasil, Adro memegang cash yang besar ya guys ya, yang bisa digunakan untuk pengembangan bisnisnya gitu ya. Lalu yang kedua, saya berharap AAI itu bisa menjadi cash cow untuk Adro, dan Adro juga masih pegang saham AAI dan menjadi pengendali gitu ya, agar ketika nanti AAI-nya sebagai cash cow, maka AAI juga masih bisa bagi dividen jumbo ke Adaro dan juga ke para investor gitu ya. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi kita lebih realistis nih, berapapun dividen yang Adro bagikan itu akan tetap kita terima meskipun jauh lebih rendah, dan meskipun kita harus nombok gitu guys ya untuk tebus AAI ya guys ya. Nah jadi nanti kita kan belum tahu nih ya berapa sih kira-kira harga tebusnya AAI ya, kita belum tahu, dan itu akan diungkapkan nanti berapa besaran dividen, berapa harga tebus AAI itu dalam RUPSLB gitu ya. Jadi saya memilih untuk tidak hitung-hitungan dulu nih, tapi saya akan terima risk and reward-nya dulu gitu ya. Lalu yang kelima, ini baru isu ya guys ya. Ada isu katanya Salim Group ya akan membeli sekitar 30% saham AAI, dan kita belum tahu ya guys ya bahwa apakah isu ini benar atau tidak, seperti itu. Oke guys, semoga menjawab guys ya pertanyaan teman-teman, dan semoga teman-teman juga bisa berpikir lebih realistis lagi, tidak menerima informasi secara mentah-mentah ya, tidak menelan informasi secara mentah-mentah. Silahkan dipertimbangkan ya, apalagi teman-teman dan kita semua yang pegang saham Adro di harga bawah gitu ya, pastinya akan menjadi keuntungan yang lebih besar lagi. Ya, jadi kembali belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk.